Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Muskasari dari 1122-102 dari program studi informatika. Jadi, game adalah media hiburan untuk menghilangkan kejenuhan dan mengisi waktu luang, terutama dikarenakan game ini mudah diakses secara online. Nah, salah satu jenis game adalah teka-teki labirin, sebuah puzzle dengan percabangan kompleks dan banyak jalan buntu. Penelitian ini membahas labirin dengan peta yang dapat diedit, di mana pemain mengarahkan karakter tikus untuk mencapai tujuan yaitu kejunya. Nah, penelitian bertujuan membantu tikus menemukan solusi optimal menggunakan algoritma backtracking. Algoritma ini handal dalam mencari solusi di area luas dan kompleks dengan sistem pencarian yang rekursif. Data evaluasi meliputi panjang jalur solusi optimal dan juga jumlah kotak jalur yang dieksplorasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan game ini memiliki fitur edit labirin, pindah posisi keju dan tikus, serta load dan save labirin. Dengan backtracking terbukti efisien dalam mencari solusi optimal pada berbagai bentuk labirin dan input. Disimpulkan bahwa algoritma backtracking efektif dalam menyelesaikan game labirin dengan area besar dan kompleksitas tinggi melalui sifat rekursif dan pemotongan simpul mati untuk efisiensi ruang. Selanjutnya saya akan membahas terkait latar belakang pada penelitian paper kami. Kami mengangkat game labirin sebagai fokus utama, di mana sebuah permainan yang seringkali menjadi tantangan logika dengan struktur jalur bercabang dan jalan buntu yang kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menemukan jalur keluar secara optimal di tengah kompleksitas tersebut. Untuk itu, kami menggunakan algoritma backtracking yang menggunakan metode rekursif berbasis defer search guna mencari solusi terbaik dalam efisiensi tinggi. Dalam penerapannya, algoritma ini mampu menghindari jalur-jalur yang tidak relevan melalui mekanisme pemotongan simpel mati sehingga dapat menemukan rute optimal dengan menghemat waktu dan memori. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja algoritma, tetapi juga menghasilkan game edukasi yang interaktif dan melatih logika pemain. Selanjutnya, pendahuluan. Permainan labirin tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Labirin dengan berbagai percabangan dan jalan buntu yang menantang menguji kemampuan eksplorasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan pemain. Dalam konteks ini, labirin tidak hanya menghibur tetapi juga membangun keterampilan logika, navigasi, serta kemampuan untuk berpikir kritis. Algoritma rekursif backtracking merupakan algoritma yang dikembangkan dari metode depth first search, yang dimana teknik yang digunakan untuk mencari solusi dengan menjelajahi jalur dari akar hingga ke daun dalam pohon ruang solusi secara mendalam. Algoritma backtracking memiliki keunggulan dan menghindari jalan buntu dan mengurangi pemborosan sumber daya sehingga solusi yang optimal dapat ditemukan dengan efisien. Penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma backtracking dalam game labirin untuk mencari jalan keluar secara optimal. Yang kedua, membantu karakter tikus dalam permainan menemukan solusi optimal menuju keju di labirin yang kompleks. Ketiga, mengevaluasi efisiensi algoritma backtracking dengan mengukur panjang jalur optimal dan jumlah total node yang explore. Keempat, mengembangkan fitur interaktif dalam game, seperti kemampuan mengedit peta, memindahkan posisi tikus dan keju, serta visualisasi jalur yang dieksplorasi. 5. Menunjukkan keunggulan algoritma backtracking dalam mengatasi jalur buntu dan menemukan solusi optimal di sistem dan kompleksitas percabangan tinggi. 6. Memberikan kontribusi pada pengembangan metode menyelesaikan game labirin yang lebih efektif dan efisien. Oke, baik, saya akan lanjutkan dengan metodologi pada penelitian ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu ada dua. Satu, panjang jalur optimal yang ditemukan. Dan dua, jumlah jalur total yang dieksplorasi oleh algoritma. Selanjutnya, algoritma apakah yang kita pakai pada penelitian ini? Penelitian ini kita memakai algoritma backtracking.
Algoritma backtracking merupakan metode pemecahan masalah yang digunakan untuk mencari solusi dengan mencoba setiap kemungkinan langkah satu persatu. Metode ini dia turunan dari depth first search, jadi algoritma ini lumayan mirip dengan algoritma tersebut, di mana solusi dicari dengan mendalami setiap langkah yang ada hingga tidak memungkinkan lagi. Jadi dia ke bawah terus, di expand terus sampai misalnya kalau ketemu jalan buntu, itu nanti dia balik lagi ke percabangan sebelumnya dan nanti dia mau expand node yang lain. Oke, untuk prosedur dari algoritma tersebut, pertama dari memulai posisi awal dalam labirin, yaitu tikus. Kedua, dia mengeksplorasi posisi yang dapat dijangkau secara bertahap. Berarti jalur yang bisa dilewati oleh tikus ya, berarti tidak bisa melewati dinding. Misalnya dia bergerak ke kiri, kanan, atas atau bawah. Lalu dia menggunakan teknik backtracking ini untuk kembali ke posisi sebelumnya. Misalnya dia menemukan jalan buntu, dia akan kembali ke percabangan sebelumnya dan meneruskan ke langkah-langkah lain. Dan proses ini dia ulang terus-menerus secara rekursif hingga mencapai titik tujuan atau misalnya tidak menemukan solusi sama sekali. Oke, lanjut ke implementasi dari metode tersebut. Implementasinya kita bisa lihat dari tampilan awal game. Kotak putih melambangkan tikus atau posisi awal. Lalu ada dua kotak kuning melambangkan keju atau posisi tujuannya. Dan tiga ada kotak abu-abu melambangkan dinding yang tidak bisa dilewati tikus. Lalu terakhir ada kotak hitam yang melambangkan jalur atau rute yang bisa dilewati tikus. Jadi keempat elemen ini membangun suatu labirin dalam game tersebut. Selanjutnya bisa dilihat ada menu fitur yang dapat dilakukan pada game ini dengan 9 fitur tertera beserta tombol yang digunakan untuk pemakaiannya. Jadi sudah ada panduannya untuk bagaimana cara memakainya di situ. Yang pertama ada edit map. Edit map ini menggunakan tombol 1 ya pada keyboard, di mana memungkinkan pengguna untuk mengedit yang tadinya mapnya default menjadi bentuk yang diinginkan. Misalnya kalau mau perluas bisa di klik kanan, panah kanan untuk menambah kolom ke kanan, klik panah ke bawah untuk menambah baris ke bawah. Dan juga bisa dikurangin itu ukurannya dengan cara klik kiri untuk mengurangi satu kolom kiri dan klik tanda panah yang atas untuk mengurangi satu baris ke atas. Dan juga saat masih dalam fitur map edit ini, ketika kamu memicik kotak hitam, kamu bisa menambahkan dinding juga. Lalu yang kedua ada mouse. Mouse ini memungkinkan pengguna untuk mengubah titik awal. Jadi mengubah di mana tikus itu berada dan di mana backtracking itu akan prosesnya dimulai. Dengan cara menekan 2 dan bisa menekan kotak manapun yang ada di labirin. Terus selanjutnya ada cheese. Cheese ini memungkinkan pengguna untuk menaruh keju, jadi dia mengubah posisi tujuannya yaitu keju, di mana saja yang diinginkan dengan makan 3 dan tekan satu kotak bagian manapun di map. Lalu selanjutnya ada delete. Jadi delete ini berhubungan dengan map edit ya. Delete ini memungkinkan pengguna untuk menghapus bagian dinding yang tidak diinginkan. Jadi bagian penghalang itu yang tidak diinginkan itu bisa dihapus, misalnya untuk membuat jalur baru dengan menekan tombol kanan mouse. Jadi right click ya, right click mouse-nya pada suatu kotak dinding. Lalu selanjutnya ada clear all. Clear all ini memungkinkan pengguna untuk menghapus semua elemen yang terdapat pada map. Jadi semuanya, dari tikus, keju, dinding, dan lainnya itu semuanya bakal dihapus. Jadi bakal kayak kosongan gitu labirinnya. Dimana nanti kamu bisa membangun dari awal. Lalu selanjutnya ada load. Load ini fiturnya dia berhubungan dengan save. Jadi save misalnya kamu suatu peta labirin itu mau kamu save dulu, itu bisa dengan menggunakan F10 di keyboard.
Lalu nanti setelah itu kamu bisa load kembali ke save point tersebut dengan menekan F8 pada keyboard. Lalu ada selanjutnya ada start. Start ini memungkinkan pengguna untuk memulai algoritma backtracking dalam mencari solusi dari labirin. Di mana nanti ini dia akan berjalan jalur hijau. Tapi kalau dia bertemu dengan jalan buntu, jalur hijau nanti itu dia akan menjadi jalur merah dan nanti dia akan balik ke cabangan sebelumnya dan melanjutkan dengan pilihan-pilihan pergerakan yang lainnya. Di mana nanti jalur hijau yang tersisa terakhir ini merupakan solusi yang dicapai. Dan terakhir ini ada reset. Reset ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan state game labirin pokoknya dari setelah dijalankan program backtrackingnya tuh bisa di reset agar tampilannya tuh jadi sebelumnya dengan menekan R pada keyboard. Pada case pertama, pengujian dilakukan pada peta labirin dengan ukuran 15x15, di mana posisi awal tikus berada pada not 1,1 dan posisi keju terletak pada not 5,2. Dalam proses pencarian jalur, algoritma backtracking berhasil mengeksplorasi sebanyak 90 not sebelum menemukan jalur optimal. Panjang jalur optimal yang ditemukan oleh algoritma adalah 54 langkah yang menunjukkan jarak terpendek antara tikus dan juga keju. Pada case kedua, pengujian dilakukan pada peta labirin dengan ukuran 18x18, di mana posisi awal tikus berada pada not 1,1 dan posisi keju terletak pada not 13,16. Dalam proses pencarian jalur, algoritma backtracking berhasil mengeksplorasi sebanyak 146 not sebelum menemukan jalur optimal. Panjang jalur optimal yang ditemukan oleh algoritma adalah 38 langkah yang menunjukkan jarak terpendek antara tikus dan juga keju. Pada case ketiga, pengujian dilakukan pada peta labirin dengan ukuran 20x20, di mana posisi awal tikus berada pada not 1,1 dan posisi keju terletak pada not 18,1. Dalam proses pencarian jalur, algoritma backtracking berhasil mengeksplorasi sebanyak 165 not sebelum menemukan jalur optimal. Panjang jalur optimal yang ditemukan oleh algoritma adalah 62 langkah yang menunjukkan jarak terpendek antara tikus dan juga keju. Pada kasus pertama, meskipun jumlah not yang dieksplorasi lebih sedikit dibandingkan dengan kasus lainnya, persentase perbandingan tetap tinggi, yang berarti bahwa algoritma dapat menemukan jalur optimal dengan efisien. Sebaliknya, pada kasus kedua, meskipun jumlah not yang dieksplorasi lebih banyak, algoritma mampu menemukan jalur optimal dengan persentase perbandingan yang lebih rendah, yaitu 26,027%, yang menunjukkan bahwa lebih banyak jalur yang harus dieksplorasi untuk mencapai solusi optimal. Kasus ketiga menunjukkan perbandingan yang lebih tinggi daripada kasus kedua, walaupun peta lebih besar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa algoritma dapat mengeksplorasi jalur dengan efisien meskipun jumlah not yang dieksplorasi lebih banyak. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun algoritma backtracking tidak selalu menghasilkan efisiensi yang konsisten pada setiap kasus, algoritma ini tetap efektif dalam menemukan jalur optimal meskipun jumlah not yang dieksplorasi bervariasi. Dari semua penjelasan sebelumnya, dari penjelasan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa algoritma backtracking ini terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah pencarian jalur optimal dalam labirin dengan memanfaatkan pencarian berbasis depth first search atau DFS. Algoritma ini mampu menjelajahi berbagai jalur secara mendalam dan sambil memotong jalur buntu untuk menghemat waktu dan juga memori. Meskipun efisiensinya bervariasi antara 26% hingga 60%, itu tergantung pada ukuran kompleksitas labirin. Algoritma ini tetap menunjukkan kemampuannya handal untuk
menemukan solusi optimal bahkan dalam skenario dengan ruang pencarian yang besar dan juga percabangan yang kompleks. Nah, keunggulan algoritma ini juga terlihat pada penerapannya dalam games edukasi, di mana pengguna dapat memahami proses navigasi melalui visualisasi jalur eksplorasi dan juga solusi. Nah, selain menawarkan efisiensi dalam pencarian, algoritma ini sederhana untuk diimplementasikan, fleksibel terhadap berbagai desain, labirin, dan relevan untuk pengembangan game yang melatih logika dengan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, algoritma backtracking memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pengalaman bermain yang interaktif sekaligus mendidik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.